Halo, jumpa kembali bersama saya Ahmad Mutakin di Ketemu Penulis. Pada episode kali ini saya nggak sendiri, saya bakal ditemani sama seorang penulis dari Wikipedia yang sangat inspiratif. Yang menurut saya ini wajib banget nih bukunya kita ulas, gitu, kita ulik. Langsung saja ada Kak Citra Rasindi. Halo Kak Citra, apa kabar? Hai, alhamdulillah kabar aku baik. Alhamdulillah. Kak Citra sibuk apa nih di tengah-tengah pandemi kayak gini? Karena sekarang aku nih basicnya seorang tenaga pendidik ya. Aku sekarang lagi sibuk ngajar sih, sama sambil nulis-nulis, ikut pelatihan gitu. Kalau kegiatan Kak Citra, sebelum kita lanjut yang ngobrol-ngobrolnya lebih dalam gitu, Kak Citra boleh menjelaskan nggak sih Kak Citra ini siapa, dan di Wikipedia ini Kak Citra sebagai penulis kayak gimana gitu? Gimana? Boleh diceritakan Kak Citra ini siapa, dan sekarang Kak Citra di Wikipedia itu sebagai apa? Oh, ya sekarang saya itu seorang kalau dibilang penulis ya, seorang penulis. Beberapa kali pernah mengirim karya naskah ke Wikipedia, dan alhamdulillah beberapa kali itu juga udah dipublish di Wikipedia. Sekarang ini aku mau sharing sama beberapa teman-teman di Wikipedia ya yang sekarang nonton, barangkali mengenai tentang kepenulisan serta bagaimana aku bisa menemukan Wikipedia gitu sih. Nah, boleh diceritain nih awal kenal Kak Citra kenal Wikipedia dari mana sih Kak? Dari sosial media atau dari teman-teman gitu? Kalau bicara awal kali pertama aku mengenal Wikipedia itu awalnya pas zaman masih mahasiswa ya. Zaman mahasiswa itu aku punya teman yang dia itu hobi menulis, dia seorang cowok, tapi dia menulisnya itu mengirimkan ke media online gitu ya, dianalisa dari gitu. Terus kemudian pada akhirnya dia kumpulin konsep-konsep tulisan dia, pada akhirnya kemudian disatukan dan dia kirim ke Wikipedia gitu. Judulnya kalau nggak salah di Generasi Micin gitu ya. Itu hasil opini dia yang telah dipublish di media gitu, media analisa. Kemudian aku tanya nih sama dia, itu kamu penerbitnya dari mana gitu? Soalnya zaman sekarang kan susah ya cari penerbit bayar gitu kan. Mikir kalau zaman mahasiswa kan namanya bayar itu kita pasti mikir-mikir dong ya. Ya udah, sampai pada akhirnya dia bilang enggak, ini gratis kok Cip, nggak bayar, kata dia gitu. Itu di iya gratis. Itu dia penerbitannya itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya. Oke, berarti buku lama juga ya, cukup lama juga ya. Iya, kemudian logonya juga dia logonya masih yang tulisan Wikipedia warna hitam. Masih di bawah itu ya kayak? Iya, di bawah. Sekarang kan G yang kanan. Oke, berarti Kak Citra kenalnya dari teman kakak nih? Iya, dari teman. Tapi dia tuh masih eksklusif, belum mau membuka diri, ini linknya, ini IG-nya atau apa gitu. Jadi aku searching sendiri aja kan, Wikipedia gitu. Ternyata aku lihat, ternyata iya penerbit online gitu. Kemudian ada linknya kan, terus diikutin cara-caranya. Kalau awal mula Kak Citra bergabung itu pas di tahun 2018 atau emang sekarang? Enggak, kalau gabungnya itu aku berani ngirim naskah itu tahun 2020. Iya, durasi 2 tahun aku kurang percaya diri naskah aku. Tapi itu dalam proses menulis nunggu dulu gitu, apa emang lagi cari ide dulu Kak? Apa emang udah ada bukunya, apa gimana? Naskahnya udah ada? Sebenarnya kalau bicara naskahnya itu memang juga aku sebenarnya itu naskah lama, cuman aku konsep baru ulang gitu. Kemarin tuh niat memang menerbitkan kan, aku juga punya kawan penerbit indie gitu kan. Kami ketemunya itu di Writerpreneur, program Bcraft. Terus dia bilang, kalau kamu mau ini diterbitkan, kamu bayar sekian juta gitu, 2.500.000, kamu dapat sekitar 30 eksemplar gitulah kata dia. Terus aku mikir-mikir, 2.500.000 sayang banget ya duit aku gitu kan. Iya kan. Aku bilang, oh ya ntar deh mas, pikir-pikir dulu gitu kan. Terus gimana ya, sayang juga nih naskah kalau dianggurin gitu kan. Kemudian juga
pingin, memang cita-cita juga pengen menjadi seorang penulis ya, walaupun nggak terkenal, menulis aja lah dulu gitu kan. Oke. Ya, terus aku lihat kan kayaknya nggak terlalu ribet dah kalau mau upload di Wikipedia nih gitu. Gampang banget. Coba deh diikutin dulu alurnya gitu kan. Ketika naskah itu udah selesai kan kemudian ada template-nya gitu ya, yang diberikan. Aku ikutin tuh template-nya, kemudian aku desain ulang kan, karena aku lihat sepertinya kalau untuk desain kita lebih harus teliti ya, kalau untuk desain ke Wikipedia, karena ya gitulah. Nah ya udah, terus pas aku kirim ternyata setelah 3 hari itu ada konfirmasi dari Wikipedia, katanya sudah terbit udah nemuin ISBN ya, ya jadi, wih secepat itu, keren ya gitu kan. Artinya nggak mempersulit orang yang ingin mau berusaha untuk apa ya, meluangkan idenya ataupun menjadi tangga-tangga ya, menempuh keinginan dia gitu kan. Wah keren nih gitu kan. Jadi terus beberapa harinya lagi sudah mulai terbit ya. Jadi ya. Berarti naskah Kak Citra ini lumayan lama juga ya, dari awal berapa Kak? Awal bikin naskahnya, awal bikin sebuah karya sampai di tahun 2020 ini Kakak memberanikan diri untuk mengirim naskahnya ke Wikipedia. Dari apa? Sebenarnya kalau durasinya itu 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Nulis dari 2019. Kalau nulis itu sebenarnya aku nulis itu udah dari zaman SMA udah mau suka nulis gitu. Cuman yang benar-benar aku konsep ingin dijadiin buku itu ya itu di 2019 itu aku mulai kan karena selesai kuliah. Coba untuk fokus gitu. Memang tujuannya lah kemana. Kenapa nggak pas kuliah nih Kak, mau coba untuk menulis? Atau emang lagi sibuk-sibuknya gitu ya, bagaimana? Karena kita kalau di zaman kuliah aku ngerasa aku insecure duluan gitu. Kurang kayak nggak berani mencari bagaimana sih caranya biar ya stuck di situ sih menurut aku. Jadi kayak aduh kayaknya belum. Ternyata segampang itu kan. Berarti di tahun 2019 ini Kak Citra mencoba untuk mengumpulkan keberanian gitu ya Kak, untuk memberanikan diri naskahnya itu dipublish gitu. Nah, ada ini nggak sih Kak, kendala tersendiri dari Kak Citra nih? Itu kan lumayan lama nih jedanya dari 2019 ke 2020. Itu apa aja kendala-kendalanya gitu, kayak mungkin buntu pas nyari idenya, atau mungkin apa? Ada nggak sih? Kalau ide sih aku ngalir aja ya. Mungkin lebih kepada kayak kontroversi diri gitu. Publish nggak ya gitu kan. Artinya ya itu tadi, kurang percaya diri sama tulisannya gitu. Padahal ya namanya pemula wajar lah kalau tulisannya juga masih ini gitu. Cuman ya itu kesadaran untuk mengirimkannya aja yang masih belum. 2019 itu aku udah menulis tapi konsepnya mungkin aku juga udah beberapa kali ini sih ganti-ganti judul karena mikirnya kan ini nanti dilihat orang gitu kan. Pasti kan kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Berarti yang namanya karya pertama itu harus perfect gitu Kak, gimana? Apa menurut Kak Citra itu kayak gimana? Kalau menurut aku untuk penerbitan pertama ya. Aku sih kan berpikirnya begini ya. Kalau untuk yang pertama kita punya keberanian aja itu udah aku apresiasi sama diriku gitu. Persoalan baik atau enggaknya mungkin setiap orang nggak bisa kita satuin persepsi orang bahwasanya buku kita harus diekspektasi orang itu harus baik. Ya itu baik menurut versiku kan gitu ya. Ya aku bisanya segitu, tapi aku belajar nanti untuk penerbitan kedua, belajar lagi untuk mengulang mana nih yang salah di terbitan yang pertama. Nanti di buku selanjutnya, oh ternyata harus begini. Yang namanya kalau untuk penerbitan pertama sih aku lebih menguji mental aja sih, keberanian. Berani nggak sih ngirim tulisan ke penerbit gitu. Nah, kan Kak Citra udah berani untuk mengirimkan naskah Kak Citra ke Wikipedia. Ada ini nggak sih Kak, self reward buat diri Kak Citra?
wih gue udah ngirim naskah nih gitu. Ada nggak sih Kak? Ya ada pastinya, tentu dong. Kita kan selalu diri ya. Ya karena ya pasti ada. Aku malah bilang makasih udah berani gitu. Thank you for me. Nah, gitu dah. Mungkin dalam bentuk sebuah makanan atau barang, atau mungkin dalam kata-kata aja, dalam sebuah ini aja kata-kata gitu, kayak misalkan apa gitu Kak? Apa ya, rewardnya itu jadinya memberikan, biasanya kita kan selalu kontroversi ya antara pikiran dengan hati gitu kan. Nih hati udah bilang ya pokoknya lebih gimana ya, jadi kayak lebih percaya diri aja. Outputnya itu aku jadi ngerasa dengan reward diriku itu aku jadinya nggak orang yang stuck lagi, maksudnya ya udah jadi pede gitu. Udah kan Kakak udah ngirimin tiga naskah, 3 buku, dan tiga-tiganya udah dipublish juga. Kakak ketagihan nggak sih Kak menulis gitu? Untuk Kakak sendiri nih, kasih kata sendiri. Ya tentu ketagihan. Ini nanti bakal ngirim lagi soalnya. Lagi proses gitu. Ya lagi proses. Barangkali seminggu lagi gitu. Oke. Berarti ada ini ya Kak, kayak misalkan candu untuk menulis. Nah, cara Kak Citra untuk menimbulkan rasa candu itu gimana sih Kak untuk penulis pemula gitu? Kalau berbicara candu, ya mungkin karena tadi udah candu itu secara otomatis hadir di diri kita ketika kita udah melakukannya sekali. Dia gimana ya, secara otomatis aja. Ada nih, jadi kita nggak boleh stuck. Satu, terus kita harus ngelihat orang lain lagi kan. Misalnya, buku udah berapa, buku gue masih 1 gitu kan. Ya jadi bagaimana caranya harus bisa nih. Jadi harus benar-benar dikonsepin dalam 1 bulan itu nulis berapa. Bukan nulis, maksudnya buat konsep berapa gitu sih. Ya. Berarti Kak Citra ini tipe orang yang on target gitu. Misalkan menulis memakai target, misalkan per bulan berapa, per minggu berapa gitu. Berapa paragraf mungkin. Apa gimana Kak? Ya random. Tergantung. Tapi seringnya sih mengkonsepkan diri, cuman karena sekarang itu kan lagi pandemi, jadi ngajar itu kan secara daring, jadi kadang-kadang bagi-bagi fokus, mana ngerjain administrasi dulu banyak gitu kan, nggak yang seluas dulu pas masih zaman peralihan dari mahasiswa ke mau cari kerja, itu kan kita benar-benar pengangguran ya. Di situ benar mengkonsepkan gitu. Tapi kalau yang sekarang sih lebih ke waktu luang. Berarti tapi benar-benar ya. Tapi harus konsisten, nggak boleh berhenti. Berarti Kak Citra ini tipe orang yang let it flow gitu, kayak ngalir aja. Maksudnya nggak ada on target. Misalkan bulan ini harus berapa gitu, nggak ada apa gimana? Iya, kalau sekarang sih lebih fleksibel. Kalau dulu mungkin emang selalu ditargetin. Nah target berarti harus ada rasa konsisten. Nah, cara menimbulkan rasa konsisten untuk tetap menulis, kan kita sering nggak sih kalau misalkan lagi menulis tiba-tiba ada rasa kayak bosan gitu, terus kayak pengen udahan gitu. Kak Citra gimana sih cara menangani gitu, cara menangani rasa malas ini Kak? Aku sih kalau misalnya memang lagi benar-benar malas, aku memang harus benar-benar menikmati malas itu gitu. Tapi pastilah nggak mungkin keterusan malas gitu kan. Kalau memang sudah capek di malasnya, itu pasti nanti langsung ini nih gitu. Ketika udah berakhir di masa malas, aku biasanya sering lihat-lihat media yang biasanya lebih ke berdikari book atau apa gitu kan. Melihat apa ya dibilang, mencari seseorang yang memotivasi, jadinya kita aduh sayang banget nih waktu gue yang malas yang kemarin gitu. Berarti kalau misalkan benar-benar malas, stop nulis gitu, benar-benar ya udah kayak rebahan tuh, mungkin buka handphone gitu. Iya, biasanya sih aku larinya ke YouTube. Ya, YouTube itu mungkin karena kan basically pinginnya jadi seorang penulis yang baik gitu kan, lebih lihat tutorial menulis yang baik gitu. Jadi malasnya produktif dikit lah.
Oke, sambil nyari-nyari info juga, nyari referensi gitu kan di YouTube banyak banget. Nah, nah, Kak, ada gak sih kayak misalkan tempat kakak yang apa ya paling nyaman gitu buat menulis, atau emang kakak bisa nulis di mana aja? Kalau aku bukan suasana yang buat nyaman, tapi pikiran. Okay. Walaupun di tempat rame, ketika pikiran tenang, kita kan yang bisa dibilang mengontrol bagaimana menghandle pikiran walaupun rame, tapi aku bisa ngerasakan lagi sendiri. Imajinasi sih mainnya jatuhnya. Walaupun rame, aku bayangin itu kayak lagi di pantai atau apa. Ya udah tulis aja mengalir. Oke. Kan gimana ya kalau misalkan di rame nih, contoh di coffee shop kan rame nih. Banyak orang yang ngobrol gitu, banyak orang yang mungkin ada yang ngobrol, ada yang main game, itu kan berisik banget, Kak. Nah, cara kakak untuk menjauhkan si distraksi yang berisik ini gimana ya? Kalau aku pribadi ya, yang penting aku nggak punya lawan bicara aja. Okay. Kalau misalnya dia yang rame itu dia bicara dengan orang lain, no problem sama aku. Yang penting aku pakai handset. Oke, pakai headset sambil nulis gitu. Iya, tapi kalau misalnya ada lawan bicara kan nggak mungkin nulis. Iya sih. Benar-benar. Nah, kalau tempat-tempat terfavorit kakak dengan di rumah atau di mana, mungkin ada di pantai, mungkin tadi kan Kak Citra bilang gitu. Ada gimana? Tempat ya, kalau kita pinginnya itu menulis itu biasanya kita dapat inspirasi itu dari alam. Lebih suka nulis itu kalau memang benar-benar posisi lagi di alam, melihat. Karena bisa banyak imajinasi melihat alam biasanya. Cuman kalau emang nggak bisa lihat alam secara ini, biasanya dari laptop itu kita cari pemandangan alam, kemudian buat musik relax gitu kan. Ya udah, ngalir aja gitu. Kalau waktu nih Kak Citra lebih senang di waktu malam atau mungkin pagi pas nulis, bangun tidur mungkin lagi fresh nih. Kalau waktu fleksibel juga sih, tergantung mood. Cuma lebih sering malam. Oke. Tergantung mood atau gimana? Atau emang diniatin? Tergantung mood. Cuman mood itu bisa dilawan-lawan dikit. Nah, ketika memang itu harus dorongannya itu memang lebih dominan, ya itu bisa terjadi walaupun moodnya lagi nggak baik. Oke, berarti kalau lagi bad mood gimana tuh Kak? Benar-benar kayak mager banget hari ini gitu. Mungkin ada seorang yang buat kakak kesel, terus jadi gamut buat nulis, gimana tuh Kak? Itu kan bisa banget tuh cara naikin mood biar up gitu, biar si bad moodnya ini hilang, itu kan bisa banget Kak, gimana tuh? Mungkin kita lebih ke penenangan diri dulu. Kita kasih jeda dulu lah, misalnya kita lagi habis marahan buat sama orang nih, gitu kan. Kita kayak meditasi sebentar barangkali. Jatuhnya bukan meditasi sih, maksudnya lebih ya udah sendiri dulu gitu, tenang, baru nanti kembali buka laptop lagi, tulis lagi. Kalau untuk menulis, Kak Citra ini orang yang langsung diketik, apa dituangkan di tulisan tangan dulu Kak? Gimana kok? Sorry, belum jelas. Kalau Kak Citra, kalau misalkan lagi nulis nih langsung by to laptop, apa manual dulu Kak dalam tulisan tangan? Spontanitas itu biasanya kalau ada laptop. Kalau misalnya yang ada cuma handphone, ya handphone. Handphone bisa Kak? Nulis di handphone? Iya. Biasanya di memo dulu. Ntar ada aplikasi catatan gitu kan. Iya. Kita lanjut nih kan tadi cara kakak membuat mood kakak naik gitu, gimana sih Kak? Pas kalau kakak lagi bad mood gitu. Gimana? Cara kakak naikin mood kakak pas kakak lagi bad mood, gimana sih Kak? Biasanya kalau misalnya lagi bad mood, itu naikin bad moodnya dengan cara olahraga sih, yoga. Okay. Bukan yoga sih, maksudnya yoga pribadi lah gitu, di kamar sendiri. Ya, karena kalau mood hilang itu kan biasanya harus gerak, supaya. Kan ada nih tipe orang-orang kalau misalkan
cara naikin mood itu ada yang makan, mungkin ada yang makan atau jalan-jalan. Kakak tipe orang yang olahraga gitu. Makan enggak nih? Kurang. Makanya kurus. Mungkin makan camilan kayak es krim, coklat gitu. Kurang. Biasa aja sih, nggak terlalu. Tapi bukan itu sih yang jadi habit. Lebih biasanya kayak dengerin suara-suara apa namanya, suara-suara burung gitu enggak? Air, okay. Suara burung yang bisa menenangkan gitu. Nah, Kak, pernah gak sih ada jadi terjenuh, coba benar-benar jenuh kayak misalkan lihat pulpen aja kayak ya Allah mager gitu, pernah gak sih Kak? Kalau lihat pulpen aja mager banget gitu ya? Iya, coba ada. Iya, berarti bukan itu dulu yang menjadi kebutuhan dia. Ya udah nggak apa-apa, it's no problem. Kalau misalnya dia lagi bad mood banget buat apa, lakuin aja yang lagi moodnya. Nanti setelah misalnya udah ngelakuin moodnya apa, mungkin barangkali bisa diajak lagi tuh kompromi nih. Raganya untuk ayo dong ambil pulpen kita tulis lagi gitu, atau buka dong laptop gitu. Biasanya nggak usah dipaksa sih kalau menurut aku, karena kalau misalnya kita kesannya memaksa, takutnya yang kita tulis itu jadinya nggak dapat feel-nya atau barangkali berantakan gitu. Jadi menurut aku kalau nulis memang harus benar-benar dalam keadaan tenang. Jadi yang kita tulis secara sadar. Oke, berarti harus benar-benar menghilangkan rasa jenuhnya dulu ya Kak, baru kita bisa fokus buat nulis gitu. Iya. Kita langsung ke buku Kakak kali, langsung bahas aja nih. Ada tiga karya Kak Citra nih yang udah dipublish di Gopedia, yaitu ada Perjalanan Rumah, Informasi dan Edukasi, Batubara. Yang kedua ada Seni Bersabar, dan yang terakhir ini ada Dinamika Rasa. Kalau misalkan kita bahas ketiga-tiganya mungkin ntar bakal lama banget ya. Saya ada satu buku Kakak nih yang saya lumayan interest, lumayan cukup sangat-sangat menarik, yaitu Seni Bersabar. Nah, apa sih Kak buku ini tentang apa sih? Oke. Buku Seni Bersabar itu double line ya? Iya. Buku Seni Bersabar itu aku tulis di tahun 2020 ya, aku kirim ke Gopedia. Jadi tahun 2020 itu memang tahun yang penuh harus kita the power of sabar. Karena itu kan masa peralihan kita dari mahasiswa beranjak menjadi seorang pekerja. Jadi setelah kita jadi mahasiswa itu kan banyak tuntutan mengenai yang sebuah pernikahan lah, pekerjaan lah, kemudian problematika keluarga, problematika percintaan. Jadi itu semua bergabung gitu kan. Jadi aku merasa bagaimana caranya ketika ada orang yang berada di fase itu, ketika membaca buku aku bisa memerankan sabar di dalam proses itu gitu. Jadi aku lebih menekankan apa sih sebenarnya sabar. Ternyata sabar itu adalah suatu karakter yang pada akhirnya banyak harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dari masa peralihan kita gitu kan. Karena di mana misalnya belum dapat pekerjaan kan. Kita harus benar-benar memerankan sabar di dalam menunggu itu, belum mendapatkan jodoh, kemudian problem yang ditinggalkan orang tua meninggal, kemudian yang orang tua misalnya baru pensiun, kemudian baru putus cinta. Jadi banyak sekali problem-problem yang kita hadapin di seusia itu gitu kan. Makanya aku berpikir bagaimana ketika orang membaca pada akhirnya bisa memerankan sabar dalam dirinya ketika sedang berada di fase terendahnya. Jadi ternyata sabar itu bukan sabar gitu ya. Sabar ternyata juga harus ada pergerakan gitu. Sabar itu juga bisa dilatih begitu kan. Ada bagaimana tahapan-tahapan melatih sabar dalam menjalankan kehidupan. Bukan berarti sabar kita nggak bergerak. Ya sabar kita tapi tetap bergerak. Sabarnya itu artinya lebih kepada ikhlas penerimaan apa yang telah diberikan Sang Pencipta terhadap kita. Karena kan kita terlalu banyak menuntut kepada Sang Pencipta gitu. Tanpa kita berpikir kita kurang bersyukurnya, kita terlalu
terlalu seperti mendikte Tuhan harus begini, harus begini, harus begini gitu kan. Ya enggak dong, siapa yang menciptain kita, kan Tuhan. Ya udah, kita nerima aja, nerimanya dengan cara sabar, ikhlas. Berarti tadi kan kakak bilang nih, buku kakak ini itu peralihan dari masa mahasiswa ke pekerjaan. Ditambah kan sekarang di awal 2020 kan pandemi lagi naik banget nih. Jadi teman-teman kita yang baru lulus kan ibaratnya tuh kesusahan juga kan dalam cari kerjaan gitu ya Kak. Jadi buku kakak ini pas banget nih buat mereka yang merasa di paling titik terendah gitu ya Kak. Nah, kalau isi bukunya ini itu based on true story dari cerita kakak atau coba Kak? Gimana tadi? Ini isi dari buku kakak ini isinya itu tentang pengalaman pribadi atau mungkin dari pengalaman teman-teman kakak? Bukan tentang pengalaman sih, lebih kepada lebih menceritakan sabar itu sebenarnya. Sabar itu harus digunakan dalam, misalnya, iya sih, bukan menceritakan pengalaman, tapi lebih mendeskripsikan sabar itu bagaimana sih seharusnya yang sabar itu. Berarti lebih tepatnya tuh arti sabar dalam sesungguhnya gitu, arti dalam arti sabar ini gitu ya Kak? Iya, makna sabar, kemudian bagaimana cara melatih sabar. Kita juga memberikan, di situ juga bukunya memberikan contoh-contoh bagaimana sabarnya seorang anak yang diberi cobaan, orang tuanya yang buta, kisah Wais gitu. Itu juga banyak kisah-kisah yang ya begitulah. Jadi lebih menyadari ke orang lain bahwasanya ketika kita masih terpuruk, ternyata bukan kita lagi nggak sendiri, tapi banyak gitu, banyak orang yang memang sama di fase kita, cuman motifnya aja yang beda. Berarti berarti itu bukan kita doang yang struggle gitu, banyak juga teman-teman di sekitar mungkin tidak terekspos aja gitu kan. Nah, kenapa sih Kak Citra ini mengangkat tema sabar ini Kak? Kenapa sih Kak? Karena apa ya? Sebenarnya itu aku juga bingung kan. Aku udah buat konsep tapi aku bingung buat judul. Ini udah selesai naskah kan, bolak-balik revisi judul gitu kan. Gimana ya caranya biar orang menarik mau bacanya gitu kan. Aku coba cari beberapa referensi judul yang menarik itu gimana ya. Terus aku ada baca Seni Mencintai gitu kan. Bisa juga nih dibuat jadi seni bersabar begitu. Karena kan di situ kita memberikan, iya. Tadi kan Kak Citra bilang nih, seni bersabar ini menceritakan tentang seorang anaknya yang bersabar pada orang tuanya. Nah itu gimana Kak? Ini mau menceritakan kisahnya atau gimana? Boleh kisahnya. Jadi ini kisahnya zaman dahulu banget. Jadi ada orang anak muda yang kiranya dia itu punya seorang ibu, bapaknya sudah meninggal, seorang ibu yang buta dan lumpuh gitu. Kemudian seorang ibu itu pada akhirnya ingin memiliki cita-cita untuk berangkat ke Mekah. Tapi dengan dirinya yang begitu, yang artinya masih ekonominya minim, mereka kan dari kalangan yang tidak mampu begitu ya. Kurang. Pada akhirnya Wais ini mencari cara bagaimana agar ibunya itu bisa sampai ke sana. Selain dia menjadi tulang punggung buat ibunya, dia ingin menggapai semua keinginan ibunya, tapi dengan cara yang berbeda. Pada saat itu dia hanya sebagai seorang pengembala kambing gitu kan. Kemudian dari hasil dia kerja, pada akhirnya dia membeli sebuah kambing kecil. Kemudian kambing kecil itu dibesarkan dia sampai umur sekitar beberapa tahun atau berapa bulan lah gitu kan.
Kemudian setelah selesai dia pulang kerja, dia selalu menggendong kambingnya itu melakukan perjalanan naik turun bukit. Oke. Ya, dia naik turun bukit menggendong kambing tersebut. Kemudian pada orang lain pada mikir, itu orang gila ngapain gitu kan. Nggak ada yang tahu nih tujuan dia itu apa. Dari mulai kambing itu kecil hingga kambing itu menjadi besar, yang barangkali besar banget gitu kan. Ternyata tujuan dia menggendong itu adalah melatih dirinya untuk menggendong ibunya melakukan perjalanan dari Irak ke Mekah, menggendong. Jadi setelah kambingnya itu besar, atau kita bilang lembu atau apalah gitu kan, binatang ternak, kemudian itu dijual dia ke pasar dan duitnya itu disimpan buat perjalanan dia ke Mekah. Dan dia menggendong kambing tersebut ternyata untuk melatih dirinya untuk menggendong ibunya melakukan perjalanan ke Mekah. Ya, berarti kan dia itu gimana ya? Kalau kita besar gitu ya. Iya, effortnya besar untuk menggapai keinginan ibunya, dan dia melakukan itu dengan sabar gitu kan. Dan ketika dia melakukan dengan sabar, pada akhirnya Tuhan memberikan jalan gitu. Jadi aku pengen ya, setiap orang itu ada masalah gitu, tapi ya bagaimana caranya kita menyikapin, melakukan penerimaan yang diberikan Tuhan tentang masalah itu kepada kita. Kemudian kita cari usaha, pergerakan untuk menjawab bagaimana untuk menuntaskan masalah tersebut. Itu. Jadi maksud sabar di sini tuh bukan sabar kita tidur kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Ya udah deh gue sabar gitu kan. Bukan seperti itu, tapi sabarnya itu lebih kepada penerimaan. Kita terima apa yang diberikan Tuhan sama kita gitu kan. Kemudian kita tetap usaha. Oke, saya pada saat ini, tadi kan Kak Citra sempat cerita tentang ada seorang pemuda itu true story atau emang gimana Kak? Itu cerita real yang tadi Kak Citra real. Itu real. Oke. Iya, karena aku ambil kisah itu dari kisah Islami. Oke, berarti dari ada seorang pemuda Irak yang ingin berarti itu melakukan perjalanan. Nah, perjalanan ibunya ke Mekah. Oke, itu sangat-sangat inspiratif banget ya. Terus Kak Citra langsung dapat tuh idenya gitu dari sebuah cerita itu. Jadi aku itu kan mendengarkan ke YouTube, di YouTube. Aku dengerin itu di YouTube, kemudian aku deskripsikan ulang dengan kata-kata aku gitu loh. Oke. Kisahnya itu. Dari cerita atau dari kisah si pemuda ini Kak Citra langsung nih kayak misalkan dapat ide langsung tulis gitu. Ya. Aku melihat kisah itu ini kayaknya perlu dipublish ke orang-orang gitu. Karena ini kisahnya menginspirasi gitu. Oke. Kemudian dengan mungkin bahasanya yang disederhanakan barangkali gitu kan. Tapi tetap dibuat kok itu referensinya dari mana. Aku kutip dari kisah Islami, contohnya channel kisah Islami. Tapi aku deskripsikan pakai bahasa aku sendiri. Ya. Nah di buku Kak Citra ini juga ada part yang berjudul bersabar dalam menemukan jodoh. Nah itu gimana? Iya, karena penguatan dalam diri seorang single itu ya memang kata sabar dalam menanti pasangannya. Gini sih, lebih sabar gimana ya maksudnya? Aduh, kok yang itu sih yang dikutip, yang diambil. Soalnya ini poin-poin yang menurutnya menarik dari kalangan pemuda kan. Banyak banget nih yang orang tanyakan misalkan, lu kapan nih misalkan nikah gitu kan. Itu sebagai pertanyaan yang anonim gitu kalau menurut saya kan. Nah ini katakan di dalam buku Kak Citra ini ada part yang berjudul tentang bersabar dalam berjodoh. Nah berarti kita itu harus bersabar gitu kan dalam mencari jodoh. Nah itu gimana nih versi Kak Citra gimana gitu? Saya Oke, kembali lagi kan kalau versi aku itu kan sabar menurut aku itu kan bukan berarti kita nggak bergerak melakukan apa-apa, ya kan? Sabar yang aku definisikan di situ kan sabar bagaimana caranya melakukan ikhtiar, usaha-usaha mencapai sebuah keinginan kita. Maka di situ aku tuh sampaikan sabar dalam menanti jodoh, berarti kita di situ sabar artinya sedang berusaha mempersiapkan diri untuk menanti jodoh. Iya, kita setiap manusia berpasang-pasangan, pasti
kok, tapi sabar. Dan sabarnya itu melakukan introspeksi diri, apa yang kurang gitu kan. Jodoh itu kan cerminan diri. Ya. Maka itu ketika kita pingin jodoh yang bagaimana, kita harus begitu dong. Gitu. Ya. Antara begini sih Kak, orang-orang tuh sibuk cari jodoh tanpa mereka nggak mikir juga nih, nggak bercermin juga kalau misalkan diri mereka juga masih contohnya masih buruk ya kan, gitu kan. Kadang nggak sadar juga akan diri mereka gitu. Ya nggak sih Kak? Iya banyak gitu emang, makanya perlu dibaca tuh Seni Bersabar. Oke. Berarti sabar ini udah mencakup gitu, udah mencakup dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan apa-apa tuh harus sabar gitu. Contohnya kayak tadi nanti jodoh harus sabar, terus pada orang tua juga harus sabar juga kan. Nah ada part of yang paling kakak yang paling kakak notice, ada nggak sih Kak? Yang paling kakak senang gitu. Jadi berarti itu kayak masterpiece kakak gitu. Gimana suaranya kurang jelas? Jadi di buku kakak ini ada part yang paling kakak notice gak sih Kak? Kayak misalnya tuh yang master of peace-nya dari kakak, dari versi Kak Citra ini. Ada nggak sih Kak? Master Office. Master of peace-nya. Kakak misalkan ini di part ini benar-benar saya banget nih gitu ibaratnya contohnya. Ada nggak sih Kak? Mungkin di part itu tadi yang dalam menanti jodoh. Ya, karena memang lagi proses lagi sabar menanti jodoh, lagi berusaha perbaiki diri. Oke, lagi berusaha untuk memperbaiki diri, biar nanti jodohnya juga mengikuti keinginan kita ya gitu. Gimana? Kok? Masih patah-patah gak? Gimana? Berarti Kak Citra ini lagi sabar gitu, berarti lagi apa ya berarti? Tadi apa sih lupa? Iya lagi sabar. Patah-patah Kak? Iya dengar. Oke dengar. Jadi Kak Citra ini tadi kan bilang lagi mempersiapkan diri gitu untuk menantikan jodoh. Berarti untuk saat ini Kak Citra ini dalam bentuk bersabar tapi tetap mencari atau gimana Kak? Iya tetap mencari. Tapi sabar yang dimaksud di dalam buku itu kan kutipnya itu berusaha, menerima dan berusaha. Ya mungkin bukan hari ini, mungkin hari Selasa. Ya kalau Selasa enggak, berarti hari Rabu. Kalau enggak dari Kamis. Tapi tetap harus berusaha. Berusahanya itu dengan cara ya waktu pasti membuka diri buat orang lain gitu. Sabarnya itu bukan berarti sabar yang legowo nerima gitu kan. Tapi dalam penerimaan itu harus ada upaya gitu. Oke, saya benar-benar sangat setuju banget nih. Sekarang kan banyak banget orang-orang yang sabar tapi tanpa action, kayak misalkan ya udah diem gitu kan, tanpa ada pergerakan, tanpa ada action juga. Kak, mungkin terakhir nih dari saya, Kak Citra ada ini nggak sih kayak yang pengen disampaikan nih ke teman-teman gue Pedia, tapi dari tadi nggak saya tanyakan atau belum tersentuh gitu kan? Mungkin kalau untuk bukan pesan ya, pengen disampaikan ya. Yang kiranya nanti melihat video ini gitu ya, barangkali di-share di Guepedia. Artinya begini, aku cuma mau pesan buat kalian terkait apa yang disampaikan oleh sang idolaku Pramudia Anantatur gitu kan. Nah, beliau mengatakan bahwasanya kau boleh pandai setinggi langit gitu. Selagi kamu tidak menulis, kamu akan hilang oleh peradaban. Jadi menulis itu adalah pekerjaan yang abadi, mengabadikan diri. Jadi ketika pun nanti pada akhirnya kita hilang oleh peradaban, pemikiran kita itu masih bisa dipakai. Kemudian masih tetap dikenang orang karya kita itu tadi. Jadi kalian yang kurang percaya diri untuk menulis, tumbuhkan lagi rasa percaya diri kalian. Tidak ada penulis yang sempurna, pasti memiliki kekurangan. Tapi bagaimana kita menyikapin dan menghargai kekurangan itu, kemudian kita belajar dari kekurangan itu, kita terbitkan lagi buku-buku yang lain untuk perbaikan dari buku pertama, buku kedua, buku ketiga, begitu. Barulah nanti akan ada hasil yang lebih baik.
kalau misalnya kalian ingin menerbitkan, jangan lupa menerbitkannya di Guipedia gitu kan. Nah ini memang benar-benar wadah di mana bisa menampung karya kita yang kiranya mungkin kita insecure atau apa. Jadi Guipedia ini sangat membantu kita untuk mengembalikan percaya diri kita. Kemudian pada akhirnya kita jadi termotivasi ketika kita lihat, wah sudah berhasil nih terbit gitu kan, kita bakal termotivasi lagi buat ayo dong buat buku kedua, buku ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Jadi teruslah menulis karena setiap orang itu pasti punya basic menulis, dan tapi pasti yakin caranya yang berbeda-beda, gaya penulisannya atau apa, dan itu jangan jadikan sebuah kekurangan, tapi itu jadikan itu sebagai keunikan karakter kita ya, memang begitu kita cara menulisnya gitu. Jadi jangan insecure, kalau punya naskah langsung aja diterbitkan, jangan nunggu-nunggu gitu. Karena kalau ditunggu-tunggu, sesuatu yang ditunda itu nggak baik hasilnya. Jadi kalau sudah ada naskah langsung aja kirim. Kalau misalkan saya tarik ini benang merahnya, berarti pesan Kak Citra ini enjoy your process berarti Kak. Jadi jangan insecure, terus jangan malu-malu, jangan takut juga. Sebagai penulis pemula, kita itu bisa bersaing loh sama penulis-penulis yang lama gitu, penulis yang muda juga. Jadi kalau punya bakat itu jangan dipendam doang, kayak kita harus meluangkan juga. Jadi berarti jangan pernah malu gitu akan karya kita gitu. Sangat inspiratif sih Kak ini. Mungkin yang terakhir lagi nih Kak. Kak Citra ada ini nggak sih wishlist? Misalkan di tahun 2021 ini Kak Citra bakal membuat sebuah karya mungkin tentang horor atau mungkin tentang komedi gitu, atau mungkin novel gitu. Gimana? Tentang apa tadi ujung nggak kedengaran? Kak Citra ada wishlist nggak sih di tahun 2021 ini? Misalnya akan membuat sebuah karya tentang novel gitu, mungkin tentang novel horor gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau novel enggak sih, aku sekarang lagi pingin nulis nanti yang pengen aku terbitkan di Guipedia ini terkait profil komunitas juga, yang aku ambil dari skripsi. Aku tuh kan dulu pernah penelitian gitu kan, sekalian juga memperkenalkan komunitas tersebut. Kemudian setelah itu aku mau seperti ini sih, dari perjalanan traveling dijadikan tulisan seperti ini katanya Agustinus Wibowo ya kalau nggak salah, bukunya Titik Nol. Jadi saya lihat juga nih di profilnya Kak Citra di dalam bukunya itu ada foto Kak Citra ya di Eropa ya Kak, gimana? Saya lihat di profilnya Kak Citra nih di buku ada foto Kak Citra lagi foto di Eropa gitu. Itu apa itu yang mau Kakak jadiin sebuah naskah gitu, sebuah karya? Enggak, lebih perjalanannya yang perjalanan masih Indonesia, perjalanan. Indonesia, Aku mau angkat kearifan lokal. Pride gitu ya. Lokal pride gitu Kak. Kak Citra, thank you banget nih udah mau menjadi narasumber di Ketemu Penulis. Sangat-sangat inspiratif banget nih. Saya banyak ilmu banget yang diambil dari Kak Citra. Banyak knowledge baru nih yang saya bisa ambil juga. Semoga ilmu Kak Citra bermanfaat nanti yang bakal dinonton oleh teman-teman Guipedia, khususnya buat saya juga nih Kak. Buat teman-teman Guipedia, jangan lupa follow IG-nya Guipedia di Guipedia Penerbitan, dan follow juga akun YouTube kami. Mungkin Kak Citra ada akun sosial media yang pengen dipromosikan Kak? Gimana? Ada akun sosial media Kak Citra yang pengen dipromosikan? Oh, iya boleh ya, follow IG aku @citrarasindi atau @seduhkata. Karena aku biasanya nama penanya itu Seduh Kata. Mungkin ada ini ya, komunitas Kak Citra. Boleh di-share. Kalau komunitas sekarang sih lagi menghentikan semua sih, tapi aku pernah. Iya. Berarti kalau gimana? Berarti akun sosial media Kak Citra aja nih, atau mungkin Instagram, Facebook, Twitter? Instagram. Instagram aja. Di
Citra Rasindi. Itu gimana? Citra Rasindi. Citra Rasindi. Oke, ntar saya taruh di deskripsi ya Kak. Ntar kirim aja di WhatsApp saya. Oke Kak Citra, thank you banget sekali lagi. Semoga sehat-sehat selalu. Ditunggu nih Kak karya Kak Citra selanjutnya. Oke, Kak Citra, thank you. Sampai jumpa. Hai, aku Bernika. Aku adalah seorang penulis pemula. Awal kenal Guepedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di Guepedia. Nah teman-teman, ternyata nerbitin di Guepedia itu sangat mudah banget. Kenapa aku bilang mudah? Karena banyak banget benefit yang kita dapetin. Dari mulai edit layout, cek typo, desain cover, serta didaftarkan ISBN. Itu semua Guepedia berikan secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? Ayo terbitin naskahnya di Guepedia dan jadilah penulis sukses bersama Guepedia.